warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jemaah subuh yang berbahagia, hari ini hari yang ke-22 puasa kita Ramadan 1447 Hijriah ini, hari Rabu. Kajian yang dibebankan atau ditugaskan kepada saya hari ini adalah hari yang keempat, Rabu yang keempat, dan oleh karena insya Allah hari raya Idul Fitri nanti jatuh pada hari Jumat, maka masih ada yang satu Rabu lagi bagi saya untuk menyampaikan kajian yang berkaitan dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Dalam 3 kali kajian kemarin, insya Allah sebagian besar secara garis besar yang kita sebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun Al-Kiram, insya Allah sudah kita sampaikan walaupun secara garis besar, dan pada penutupnya nanti adalah pada Rabu yang kelima. Hari ini izinkan saya untuk bersama-sama Bapak dan Ibu mencermati apa yang datang setelah mereka atau mereka yang datang setelah As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang dijamin masuk surga, dan mereka disebut sebagai para pengikut yang baik, yang di dalam surat At-Taubah ayat 100 difirmankan oleh Allah sebagai walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk kita insya Allah. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, untuk lebih membuat kajian kita ini profesional, akurat, saya mencoba untuk membuka beberapa tafsir. Satu diantaranya adalah tafsir At-Tabari. Di dalam kitab tafsir itu disebutkan yang dimaksud dengan walladzina taba'uhum bi ihsanin, yaitu kata dia walladzina salaku sabilahum fil iman billahi wa rasulihi wal hijrah min daril harbi ila daril islam talaba ridallah. Kalau saya terjemahkan, orang-orang yang mengikuti jalan mereka atau As-Sabiqun Al-Awwalun dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pengertian yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan As-Sabiqun Al-Awwalun menurut At-Tabari, orang-orang yang mengikuti jalan mereka dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa yang mereka lakukan di dalam beriman itu, yang patut untuk kita tiru itu, agar supaya kita juga mendapatkan jaminan masuk surga itu? Para ulama tafsir menyebutkan sebagaimana penjelasan yang selama ini sering kita dengar. Iman di sini adalah al-qaulu bil lisan
wat tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. 3 hal. Artinya yang dimaksud dengan al-qaulu bil lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berikrar tentang keimanan melalui lisan kita. Jadi tidak boleh tidak, yang namanya iman yang pertama harus diucapkan dengan lisan, al-qaulu bil lisan. Kemudian yang kedua, at-tasdiqu bil janan, meyakini dan membenarkan setulus hati di dalam batin tanpa ada keraguan sedikit pun atas apa yang kita ucapkan dengan lisan. Yang kedua. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, mewujudkan iman tersebut melalui perbuatan nyata atau amal soleh menggunakan anggota tubuh kita seperti untuk sholat, untuk puasa, untuk membayar zakat, untuk melaksanakan ibadah haji dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya iman itu menegaskan bahwa iman bukan sekedar apa yang diucapkan atau diyakini saja, melainkan sebuah kesatuan utuh yang mencakup perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Sekali lagi, perkataan, keyakinan, dan perbuatan. Perkataan itu di lisan, keyakinan di hati, dan perbuatan oleh anggota tubuh kita. Jika salah satunya hilang, maka kesempurnaan iman seseorang itu dianggap kurang sempurna alias dipertanyakan. Itu adalah yang pertama menurut At-Tabari. Kemudian yang kedua, siap berhijrah dari negeri perang Darul Harb menuju negeri Islam demi mencari keridhaan Allah. Kalau dalam melaksanakan 3 hal tadi, al-qaulu bil lisan, wat tasdiqu bil janan, wal amalu bil arkan, ternyata dilarang oleh sebuah negeri atau negara untuk melaksanakannya, bahkan dimusuhi, maka orang yang beriman dengan benar siap untuk hijrah menuju negeri yang tidak melarangnya. Syukur-syukur kalau itu negeri Islam. Demi apa? Demi mencari keridhaan Allah dalam rangka menyempurnakan iman kita. Itu yang bisa kita pahami menurut tafsir At-Tabari. Untuk lebih memperkuat pemahaman kita, ada perlu kita tambahkan sedikit lagi dari tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Wajiz, yang isinya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Di sana disebutkan 2 hal yang terkait dengan walladzina tabauhum bi ihsanin. Apa itu 2 hal? Yang pertama, kata beliau berdua, para ulama menjelaskan bahwa pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah seperti yang didapatkan para sahabat terdahulu, yaitu as-sabiqunal awwalun, tetap terbuka bagi umat Islam hingga hari kiamat, termasuk kita insya Allah, asalkan mereka mengikuti jejak para sahabat dengan cara yang benar
atau ihsan. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Wajiz. Lah, apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Kata beliau berdua, huwa a'la maratibiddinil islami. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Penjelasan beliau, wa huwa mafhumun yatajawaju mujarrada ada wajibat liyasila ila marhalatil itqan wal jamal wal ikhlas fi kulli qaulin wa amalin. Penjelasan atau divisi ini kalau kita simpulkan, yang disebut dengan ihsan itu pertama berbuat baik atau memberikan yang terbaik. Pertama. Yang kedua, dimaksud dengan ihsan itu berbuat melampaui kewajiban. Artinya tidak hanya melakukan yang wajib saja, tapi melakukannya dengan kualitas yang terbaik. Tidak hanya asal-asalan. Yang ketiga, itqan. Itqan itu secara harfiah berarti profesional. Artinya mengerjakan kewajiban itu dengan ketepatan dalam mengerjakan sesuatu hingga sempurna. Artinya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak asal-asalan semaunya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih menurut penjelasan Al-Wajiz dan Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa kemuliaan dalam Islam tidak hanya terbatas pada mereka yang hidup di zaman Rasulullah saja, tetapi juga bagi siapa saja. Sekali lagi, bagi siapa saja yang setia pada jalan atau manhaj mereka. Ini adalah penjelasan dari dua tafsir yang cukup terkenal yang dapat saya kutip, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih meyakinkan diri kita untuk tidak mengabaikan segala sesuatu yang dimaksud dengan al-iman yang benar dan al-ihsan yang benar. Jika keduanya kita laksanakan, insya Allah kita termasuk dalam walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dalam pertemuan yang terakhir nanti, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui WA. Mengapa Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah tidak masuk di dalam al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, padahal beliau tidaklah sedikit jasanya kepada Islam, dan beliau toh juga hidup di zaman Rasulullah di awal-awal. Untuk menjawab itu, insya Allah nanti kita sampaikan pada pertemuan terakhir hari Rabu yang akan datang, sekaligus supaya kita lebih yakin bahwa as-sabiqunal awwalun itu pengertiannya cukup luas. Nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.